Raden Rizky Mulyawan Kertanegara yang lebih akrab dikenal dengan nama Dik Doang mungkin tak lagi dikenal di dunia selebriti tanah air. Keputusannya untuk meninggalkan dunia yang gempita ini seolah merubah jalan hidupnya. Namanya melejit saat berkarir sebagai presenter olahraga di salah satu stasiun televisi. Tak hanya itu, ia juga sempat merambah ke dunia musik dan menorehkan sederet prestasi dan acara bergengsi di televisi. Kenangan terentang bagai lukisan terpanjang. Namun, semua hal yang telah membawanya ke puncak popularitas tidak membuatnya haus untuk berada di puncak karir. Dik Doang merasa ada panggilan yang besar daripada urusan duniawi. Dan ia pun lantas memutuskan hijrah dari dunia keartisannya yang telah puluhan tahun melambungkan namanya. Ya kala itu uang kan begitu mudah ya. Tampil sehari bisa 5 kali ya. Karena saya pembawa acara kuis kala itu. Terus saat itu memutuskan turun saat ada di atas panggung. Tiba-tiba saya merasa gelap di tempat yang terang, kosong di keramaian, orang-orang begitu banyak menonton apa yang saya lakukan, tapi saya gamang gitu. Ada banyak pertanyaan gitu. Katanya kita mukmin bersaudara, kita dari satu tarikan nafas, nur cahaya Muhammad. Dari mana gitu? Nyambungnya dari mana? Maka setelah saya mengundurkan diri dari dunia entertain, hidup saya mencari tarikan itu. Sebagai seorang muslim, pijakan awal hijrah bukan tanpa sebab. Ada hal yang membuatnya berpikir untuk menjadi lebih baik dalam agama. Semua berawal dari kejadian spiritual yang ia alami saat tidur. Sebuah mimpi yang membuatnya merasakan proses sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Subhanallah. Pengalaman spiritual ini pun kembali dan kembali datang, terus berulang-ulang hingga 9 kali banyaknya. Saya suka minta sama Allah. Allah kan tempat kita meminta, tapi mintanya tidak lagi minta-minta keduniaan. Contohnya gini, ya Allah, mati itu seperti apa sih? Dicabut nyawanya itu seperti apa? Nah, ini ada duren, diikat pakai handuk, dimasukin ke tenggorokan sampai ke perut, lalu ditarik paksa tuh. Jadi jangankan kita mau menyebut la ilaha illallah, kalau saya gambarin ngeri nanti ya, karena suara saya bersuara, saya nggak tahu jelas itu saya ngomong apa gitu. Kayaknya saya sampai berdiri lah, dari tidur sampai berdiri, dan itu sering sekali saya lakukan. Sahabat hikmah, ada 3 kategori mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah mimpi yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu adalah mimpi yang biasanya karena kita terjaga atau memikirkan sesuatu, kemudian kita terbawa mimpi, maka itu adalah mimpi saat kita terjaga, artinya memikirkan sesuatu. Kemudian mimpi yang ketiga adalah ar-ru'ya tahzinu minasyaitan. Mimpi yang buruk-buruk biasanya itu datang dari syaitan. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara kita membedakan mana ilham, mana mimpi yang hanya bunga tidur? Yang pertama, tak kala mimpi itu terasa begitu nyata, kemudian mimpi itu hal yang baik, mengajak kita ke dalam baik, hal-hal yang positif, dekat dengan Allah, maka itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita petunjuk. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita bermimpi biasanya hanya memikirkan sesuatu yang memang sebelum tidur kita bicarakan. Sebagai contoh, kita membicarakan tentang bisnis, kemudian ketika kita tidur kita bermimpi tentang bisnis tersebut, maka itu hanyalah mimpi terjaga. Dan itu kita pun harus memilah mana yang baik, mana juga yang buruk. Nah, kemudian mimpi yang ketiga ini, tak kala mimpi yang buruk
itu sebenarnya datang dari setan. Maka mungkin kalau istilahnya ada istilah rep-repan, ada istilah yang lainnya mungkin di beberapa daerah, itu adalah mimpi yang datang dari setan. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tak kala kita memiliki mimpi yang buruk, janganlah pernah kita ceritakan kepada orang lain, akan tetapi kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mimpi buruk tersebut. Tak hanya sakaratul maut, Dik Doang seringkali bermimpi dikejar kiamat hingga berlari berjam-jam. Dalam pelariannya ini, ia selalu tak bisa menghindar, dan kiamat pun berakhir dengan kematian. Kejadian spiritual ini ia alami saat ia menginjak usia 27 tahun di saat bulan Ramadan. Saat itu saya lagi jalan syuting tuh mimpinya ya. Terus juga ada yang selamat saya lihat. Siapa dia? Marbot. Masya Allah. Marbotnya selamat. Dia lagi di atas kubah, ngadep depan, ngebelakangin saya. Saya tepok karena dia menangis. Selamat tapi nangis. Berat lah mas, saya mimpi tuh mas, lari-lari mas 2 jam sampai saya memutuskan tidak sahur. Ya, karena saya lari aja, kerjanya lari. Mau lari kemana? Mati pasti udah. 3 tahun kemudian pasca bermimpi tak biasa ini, ia mendapat panggilan hati untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu kondisi keuangannya sedang kacau. Dalam himpitan ekonomi, ia pun memantapkan hati dengan nikmatnya ibadah haji selagi di usia muda. Dan akhirnya, berkat kuasa Allah, Dik Doang dicukupkan kemampuannya untuk pergi ke Tanah Suci Mekah dengan segala keterbatasan ekonomi. Subhanallah. Pergi haji adalah pengorbanan. Kalau kita punya uang 35 juta dikala susah, gak punya apa-apa, mau motor apa mau umroh, pasti kalau kita nggak punya kecintaan nggak akan ada pengorbanan. Nah ternyata saya alhamdulillah la wala quwata illa billah, karena Allah ada di 2 sisi ini. Maka cinta, jangan lagi ngomong soal pengorbanan, saya hanya punya keikhlasan saja. Ikhlas jalan bersama, menempuh suka dan duka untuk menjemput cintanya Allah. Saya hanyalah peserta ikut turnamen mirip-miripan nama Allah ya Wadud yang Maha Pencinta. Sahabat Hikmah, ada banyak cara untuk kita menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada perkataan ulama yang bisa kita jadikan contoh dan ibrah buat kehidupan kita. Syekh Said mengatakan, cara agar kita lebih cepat dan lebih tepat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah dengan dedikasi kepada orang lain. Dalam artian memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Sebagai contoh, guru memberikan ilmunya kepada orang lain. Kemudian lagi seseorang mengajarkan bagaimana cara berbisnis, seseorang mengajarkan bagaimana cara dia menangani masalah dan lain sebagainya. Itu adalah dedikasi terbaik dan yang paling cepat agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah adalah dia yang senantiasa membantu orang lain. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.